ketahuan ini. Tes. Ya, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita berkenaan dengan fikih ibadah dari kitab Al-Wajiz yang disusun oleh Syekh Abdul Adzim Al-Badawi hafidhahullah ta'ala, di mana kita memasuki kitabun nafaqat, yaitu kitab yang berkaitan dengan macam-macam nafkah. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita banyak karunia. Di antaranya kita diberikan rezeki berupa harta, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan atau membelanjakan sebagian harta kita, dan menjanjikan kepada kita barang siapa yang menginfakkan atau membelanjakan hartanya sesuai dengan syariat, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, maka akan diberikan ganti di dunia. Di samping itu akan diberikan pahala di akhirat. Itulah keistimewaan orang beriman, di mana mereka rezeki diberikan oleh Allah. Terus mereka diperintahkan untuk menginfakkan dan membelanjakan rezeki mereka. Dan ketika mereka menginfakkan atau membelanjakan rezeki yang diberikan oleh Allah tadi dengan niat ibadah, di dunia diganti lagi oleh Allah Ta'ala. Kemudian di akhirat juga diberikan pahalanya. Jadi dunia dan akhirat mendapatkan kebaikan. Tapi ketika orang-orang yang kafir, mereka diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala di dunia, dan mereka tidak membelanjakannya sesuai dengan ketetapan Allah Ta'ala. Mereka membelanjakan hartanya untuk semakin berbuat syirik kepada Allah, sehingga di akhirat mereka tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan siksaan. Kata sebagian ulama, menurut keyakinan kita bahwa orang kafir itu setiap kali dia menggunakan hartanya untuk makan, minum, untuk membeli pakaian dan sebagainya, itu akan disiksa oleh Allah Ta'ala setiap kali menggunakan hartanya untuk itu. Kenapa? Karena dia menggunakan hartanya untuk itu, kemudian dia melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Jadi akan disiksa, karena setiap dia menggunakan hartanya, dia akan melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Kalau orang beriman enggak? Sudahlah rezeki itu diberikan oleh Allah, kemudian ketika diperintahkan untuk membelanjakan dan menginfakkan hartanya, dia diberikan ganti oleh Allah di dunia, bahkan diberikan pahala dan balasan yang lebih baik di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 254, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum,
infakanlah atau belanjakanlah dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian. Di sini Allah Ta'ala mengatakan dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian. Artinya apa? Yang kita belanjakan, kita infakan itu tidak semuanya, hanya sebagian. Mimma, dari sebagian. Karena seperti zakat misalnya, itu hanya sebagian kecil dari harta kita, tidak semuanya. Tidak semuanya. Demikian juga untuk mengisyaratkan mimma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, bahwa apa yang kita infakkan itu sejatinya adalah pemberian Allah. Kita ini sejatinya hanya diamanahi oleh Allah, dititipin oleh Allah. Bukan harta kita, milik kita secara mutlak, bukan. Itu aslinya milik Allah Ta'ala, kemudian dititipkan kepada kita. Itu pemberian Allah Ta'ala untuk kita, ya, supaya kita tidak bakhil, supaya kita tidak berat di dalam membelanjakan dan menginfakkan harta tadi. Min qabli ayati yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, sebelum datangnya hari, yaitu hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada lagi jual beli. Nah, tidak ada lagi kita menebus siksaan Allah Ta'ala itu dengan harta kita. Kalau di dunia masih bisa, tapi kalau di akhirat sudah terlambat. Tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi tebusan. Wala khullatun, dan tidak ada lagi persahabatan. Artinya tidak ada lagi sahabat itu dapat menyelamatkan sahabatnya yang disiksa di dalam neraka apabila mereka kafir. Wala syafaat, dan tidak ada lagi syafaat. Betul, ada syafaat di akhirat. Orang beriman kepada orang beriman, ya. Tapi tidak berlaku syafaat itu bagi orang yang kafir. Demikian juga di dalam surah Ibrahim ayat 31, Qul li ibadiyalladzina amanu, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum, untuk menegakkan sholat dan menginfakkan dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka. Ini menunjukkan pentingnya berinfak atau membelanjakan harta sesuai dengan syariat Allah. Kenapa? Karena perintah berinfak atau membelanjakan harta itu selalu dibarengi dengan perintah untuk menegakkan sholat. Seperti di dalam banyak ayat, aqimus sholah wa atuz zakah, tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Karena sholat adalah hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan membelanjakan harta, menginfakkan harta adalah hak manusia. Ini menunjukkan pentingnya membelanjakan, menginfakkan harta sesuai dengan syariat Allah, sebagaimana pentingnya kita mengerjakan sholat. Kenapa? Karena nanti di akhirat semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, masa muda kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Waktu lapang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hidup kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masa sehat kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah, termasuk harta kita. Untuk harta pertanyaannya dua. Dari mana kita dapatkan? Apakah dari yang halal atau yang haram? Jadi kalau didapatkan dari yang haram, dia akan mendapatkan kesulitan di dalam hisab dan pertanggungjawaban. Tapi ketika dia mendapatkan harta itu dari yang halal, itu pun belum selesai. Belum selesai. Harus mempertanggungjawabkan pertanyaan yang kedua, yaitu kemana dibelanjakan hartanya. Jadi berat. Makanya orang yang miskin itu ketika dia masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa demikian? Karena pertanggungjawabannya sedikit.
orang itu semakin banyak hartanya, maka pertanggungjawaban dan hisabnya semakin lama semakin berat. Jadi jangan kita seneng kalau kita itu punya duit banyak. Artinya boleh seneng, tapi jangan lupa bahwa nanti hisabnya di akhirat juga lama. Semakin banyak harta, hisabnya semakin lama. Misalnya orang nyimpen duit sampai miliaran, triliunan, wah, seneng dia jadi orang paling kaya di dunia misalnya kan. Tapi ingat, urusannya juga berat di sana. Urusannya juga berat. Karena setiap rupiah akan dipertanggungjawabkan, akan dihisab. Semakin banyak semakin lama hisabnya. Apalagi kalau didapatkan dari cara yang haram. 1 sen pun, 1 rupiah pun berat, apalagi sampai miliaran, triliunan misalnya. Jadi kita diperintahkan untuk berinfak, di antaranya untuk membersihkan harta kita dari yang haram, yang subhat. Dan karena harta yang diinfakkan itulah harta kita. Makanya ketika manusia mengatakan hartaku, hartaku, maka Allah Ta'ala mengatakan tidaklah hartamu kecuali apa yang kamu makan kemudian habis, pakaian yang kamu pakai kemudian usang, dan apa yang kamu belanjakan kemudian kamu menjadikannya sebagai simpanan di akhirat. Nah, selebihnya bukan hartamu, tapi harta mungkin anak keturunanmu. Artinya suatu saat akan berpindah. Harta kita ya yang kita makan habis. Misalnya kita duduk di restoran Padang, semua makanan diturunkan, kita nggak akan bisa makan semuanya. Paling sepiring 2 piring, lauknya pun paling berapa, nggak mungkin kita bisa ngabisin semuanya. Nah, itulah harta kita yang kita makan, yang habis. Pakaian juga begitu. Orang dia punya pakaian 2 lemari, tidak mungkin dalam satu saat dia pakai semuanya. Dia punya mobil banyak, tidak mungkin dia pakai kecuali hanya 1. Jadi itulah harta kita. Atau yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita belanjakan sesuai dengan syariat Allah, maka itu yang akan kita nikmati hasilnya di sisi Allah Ta'ala. Selebihnya yang kita simpan, yang kita ini miliaran, triliunan, nanti juga akan berpindah. Apalagi hisabnya berat, ya, hisabnya berat. Maka banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk menginfakkan harta kita setelah perintah sholat. Sebagaimana perintah sholat itu sangat penting, hak Allah Ta'ala, hak yang paling besar, demikian juga menginfakkan harta kita, yaitu hak manusia. Sirra wa alaniyah, yaitu menginfakkan harta kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kalau sembunyi-sembunyi akan lebih dekat kepada keikhlasan, akan jauh dari riya. Sedangkan kalau terang-terangan niatnya ikhlas, mungkin akan memberi contoh kepada yang lain. Min qabli ayatnya yaumul la bai'un fihi wala khilal, yaitu sebelum datangnya hari di mana tidak ada jual beli lagi, tidak ada menebus siksaan dosa dengan harta yang kita miliki di dunia, nggak ada lagi. Wala khilal, dan tidak ada lagi persahabatan, karena setiap orang akan lari dari keluarganya, apalagi sahabat. Demikian juga di dalam surah Saba ayat 39 Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian belanjakan, apapun yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya.
Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita menginfakkan harta kita, membelanjakan harta kita sesuai dengan aturan Allah Ta'ala, di akhirat kita mendapatkan pahalanya, maka di dunia juga akan diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, maka dia akan menggantinya. Jadi jangan kita sangka ketika kita bersedekah, kemudian kita membelanjakan harta untuk keluarga, itu tidak akan diganti oleh Allah di dunia, akan diganti. Buktinya kita selalu mendapatkan rezeki Allah setelah itu. Bukan berarti setelah kita belanjakan, kemudian setelah itu kita nggak punya harta lagi, nggak pernah dapat lagi, enggak kan? Selalu datang lagi. Karena selagi orang masih hidup ya masih ada rezekinya. Apalagi di akhirat, di sana ada pahala yang menantinya. Walaupun ketika kita membelanjakan harta kita sesuai dengan syariat Allah, itu akan diganti di dunia, tapi janganlah kemudian itu menjadi niat utamanya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Demikian juga di dalam surah Fatir ayat 29-30 Allah Ta'ala berfirman, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan menginfakkan dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, ini sekali lagi menunjukkan pentingnya berinfak. Kenapa? Karena selalu bergandengan dengan perintah sholat. Sebagaimana perintah sholat itu perintah yang paling penting, karena itu hak Allah Ta'ala. Demikian juga perintah untuk berinfak. Sirra wa alaniyah, baik itu dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang yang berharap perniagaan yang tidak pernah ada ruginya. Perniagaan di dunia, dagang, itu enggak selalunya untung. Terkadang rugi. Bahkan terkadang orang berdagang selalu rugi, tidak pernah untung. Kenapa? Mungkin karena bukan bidangnya, bukan jalan yang telah digariskan oleh Allah untuknya. Mungkin rezekinya di bidang yang lain, bukan di dagang. Tapi di sana ada perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Orang dagang untung terus. Yaitu apa? Yaitu orang yang selalu membaca kitabullah, menegakkan sholat, dan berinfak atau membelanjakan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Nah, itu nggak ada ruginya. Nggak ada istilahnya setelah berinfak dia merasa, wah saya rugi, saya berinfak, nggak ada. Kenapa? Karena akan diberikan pahala yang lebih besar dan diganti di dunia oleh Allah Ta'ala. Liyuwafiyahum ujurahum, yaitu karena Allah Ta'ala hendak menyempurnakan untuk mereka pahala mereka, yaitu di akhirat. Wa yazidahum min fadli, dan memberikan tambahan untuk mereka dari karunia-Nya, yaitu diberi ganti yang lebih baik di dunia. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha pengampun lagi Maha berterima kasih, syakur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan berinfak atau membelanjakan harta min sifatil muttaqin, yaitu termasuk sifat orang-orang yang bertakwa. Bagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 1-3 Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim dzalikal kitabu, kitab itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat. Terus apa sifat mereka yang berikutnya? Wa mimma razaqnahum yunfikun,
dan dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka membelanjakan atau menginfakkan. Jadi berinfak dari sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala merupakan salah satu sifat dari orang yang bertakwa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan zakatu amwalihim, yaitu mereka menunaikan zakat harta mereka, yaitu menginfakkan sebagian yang Allah Ta'ala rezekikan, itu artinya menunaikan zakat harta mereka. Akan tetapi yang namanya lafaz nafkah, infak di dalam Al-Quran dan hadis itu lebih umum, jadi merupakan lafaz yang umum. Maka fayasmalu zakat wa ghairaha minan nafaqatil wajibah, maka itu mencakup zakat dan nafkah-nafkah wajib yang lain. Jangan kita hanya mengira bahwa yang namanya berinfak, mengeluarkan nafkah, itu yang dinilai pahala adalah hanya ketika kita bersedekah atau membayar zakat. Ketika kita membelanjakan harta untuk keluarga kita, itu juga disebut nafkah yang wajib, yang di situ ada pahalanya, sama ya. Walidzalika qala Ibnu Jarir, walidzalik, oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala At-Tabari mengatakan wa aula ta'wilat bil ayah, dan penafsiran yang paling utama berkaitan dengan ayat di atas, wa ahaqquha, dan yang paling hak bisifatil qaum, yaitu berkaitan dengan sifat kaum tersebut, yaitu orang-orang yang bertakwa yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ayyakunu kanu li jami'il lazimi lahum fi amwalihim mu'addin. Jadi apa? Makna wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Walaupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan maknanya adalah menunaikan zakat harta mereka, tetapi yang paling utama, yang paling hak berkaitan dengan sifat orang-orang yang bertakwa itu apa? Bahwa mereka terhadap semua yang diwajibkan dalam harta mereka, mereka menunaikan. Jadi bukan hanya menunaikan zakat, apapun yang hukumnya wajib. Termasuk apa? Termasuk zakat, termasuk memberi nafkah orang yang diwajibkan kepada mereka untuk memberi nafkah, seperti keluarga, kemudian istri dan yang lain, yaitu yang diwajibkan kepadanya untuk memberi nafkah mereka, baik itu berhubungan dengan qurabah, yaitu qurabah itu kekerabatan, ataupun al-milk, yaitu kepemilikan seperti hamba sahaya dan yang lain. Jadi bukan hanya zakat, apapun nafkah yang bersifat wajib. Jadi kalau tidak ditunaikan dosa. Orang tidak membayar zakat dosa kan, kalau dia sudah mencapai syarat-syaratnya. Demikian juga orang nggak bayar SPP dosa. Kalau dia mampu, dia nggak mau bayar dosa, karena itu juga wajib. Kadang-kadang kita mikir, oh orang kalau nggak bayar zakat dosa, karena zakat itu rukun Islam, hak orang miskin. Demikian juga orang nggak bayar SPP sekolah anaknya, dosa juga, karena itu juga kewajiban yang ditunaikan. Ya, jangan dipikir itu bukan suatu kewajiban, karena yang namanya nafkah yang wajib itu macam-macam, zakat ataupun yang lain, termasuk memberi nafkah keluarga, anak dan istri juga wajib. Nah, li'annahu amma, karena sesungguhnya lafadznya umum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfikum. Wa kullun minal infaqi waz zakati mamduhun bihi mahmudun alaih. Maka setiap infak dan zakat, yaitu apapun berkaitan dengan
membelanjakan harta yang bersifat wajib, maka itu adalah dipuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, katsirun ma yakrunullahu ta'ala baina sholati wal infaqi minal amwal. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara kewajiban sholat dan membelanjakan harta. Jadi banyak sekali ayat yang menggandengkan, menggabungkan perintah sholat dan membelanjakan harta. Fa inna sholata haqqullahi wa ibadatuh. Dan karena sesungguhnya sholat itu adalah hak Allah dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Wa hiya mustamilatun ala tauhidihi wa tsana'i alaihi wa tamjidihi wal ibtihal ilaihi wa du'aihi wa tawakkul alaihi. Karena sholat itu mencakup mentauhidkan Allah, menyanjung Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, berdoa kepada Allah dan tawakal kepadanya. Sedangkan wal infaqu huwa minal ihsani ilal makhlukin. Sedangkan infak itu adalah termasuk perbuatan berbuat baik kepada makhluk, yaitu dengan memberikan manfaat yang menular kepada mereka. Makanya berkaitan dengan keutamaan berinfak, sedekah, apakah lebih utama daripada menuntut ilmu atau tidak, di situ ada banyak sekali komentar para ulama. Kita tahu menuntut ilmu penting, ya kan? Punya banyak keutamaan. Tapi berinfak, membelanjakan harta, sedekah, berzakat itu juga sangat penting. Karena selalu perintah itu bergandengan dengan perintah untuk menegakkan sholat. Wa aulan nasi bidzalikal qarabatu wal ahlun wal mamalik. Dan manusia yang paling utama untuk mendapatkan itu, yaitu manfaat yang menular, yaitu infak atau membelanjakan harta, adalah para kerabat, keluarga dan hamba sahaya. Summal ahbab, kemudian sahabat yang lain. Fakulun minan nafaqatil wajibah, maka semua nafkah-nafkah yang wajib, wazakatil mafruḍah, dan zakat yang diwajibkan, termasuk di dalam firman Allah Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi bukan hanya memberi nafkah, bukan hanya berinfak untuk masjid, untuk kebaikan, bukan. Ini semua itu mencakup semua nafkah yang wajib. Semua. Yang pertama, nafaqatur rajul alam ra'atihi, nafkah seorang laki-laki terhadap istrinya. Nah, ini kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Berarti apa? Nafkah istri itu ditanggung oleh suami, sehingga tidak boleh suami kemudian tidak bekerja, sehingga dia tidak bisa memberi nafkah kepada istrinya. Atau malah kebalik, istrinya yang kerja dan memberi nafkah kepada suaminya. Nah, ini termasuk perbuatan dolim. Jangan dikira ini bukan perbuatan dolim, membiarkan istri yang menafkahi suaminya. Dan kedoliman itu urusannya berat. Kadang-kadang ada suami tidak bekerja, terus dia tidak mau memberi nafkah istrinya, terus istrinya mau membantu kerja dilarang. Nah, kan lucu. Terus makan dari mana? Apakah makan dari orang tuanya lagi? Padahal di dalam Islam, anak laki-laki itu kalau sudah balik tidak ada lagi kewajiban orang tua memberi nafkah. Nah, ini bukan hanya sudah balik, sudah nikah, bahkan kadang sudah punya anak, masih dinafkahi oleh orang tua. Nah, mana izahnya? Malu kan? Jadi kalau kita tidak bisa memberi nafkah orang tua, minimal kita tidak dinafkahi oleh mereka. Minimal kita bisa menafkahi keluarga kita, terutama istri kita. Jadi nggak ada izah kalau seorang laki-laki itu dinafkahi oleh istrinya. Ya.
Karena kewajiban laki-laki memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radhaah. Dan para ibu-ibu mereka menyusui anak-anak mereka 2 tahun dengan sempurna bagi sesiapa yang ingin menyempurnakan susuan. Nah, jadi nggak wajib. Wa alal mauludilahu rizquhunna. Wa alal mauludilahu. Al mauludilahu ini artinya adalah apa? Bapaknya. Karena anak itu ketika lahir ya dinisbatkan kepadanya, kepada bapaknya. Rizquhunna wajib untuk memberi rezeki nafkah kepada mereka, yaitu ibu-ibunya, yaitu kepada istrinya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan juga berkewajiban untuk memberi pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Jadi di sini tegas bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, wajib memberi pakaian kepada istrinya. Ya, jadi harus. Demikian juga di dalam hadis dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ma haqqul mar'ati 'ala zauj?" Ma haqqul mar'ati 'ala zauj? Apa hak seorang wanita yaitu istri terhadap suaminya? Maka Nabi SAW mengatakan, ayyuta'imaha idza ta'ima, yaitu memberi makan kepada istrinya apabila dia makan, wa ayyaksuwaha idza tasa, dan memberi pakaian kepada istrinya apabila dia memakai pakaian. Artinya kewajiban untuk memberi makan dan memberi pakaian. Itu kewajiban apa? Suami kepada istri. Bahkan ada yang mengatakan begini, sebenarnya nafkah suami kepada istri itu bukan hanya terbatas itu, yaitu terbatas memberi tempat tinggal sesuai kemampuan, makan sesuai kemampuan, pakaian sesuai kemampuan. Bukan itu, tapi di sana ada sesuatu yang lain yang bisa diberikan kalau dia mampu, yaitu apa? Misalnya hadiah. Misalnya sebulan ditambahin 100.000 sesuai kemampuan. Nah itu baru disebut nafkah. Kenapa? Karena kan di satu sisi wanita itu kan tertahan oleh suaminya. Dia harus melayani suaminya, dia harus mengurus anak-anak suaminya, sehingga waktunya tertahan, dirinya tertahan, dia tidak bisa bekerja, ya enggak? Dia tidak bisa bekerja. Padahal dia seharusnya punya hak untuk kerja, mencari duit sendiri, punya uang sendiri. Maka seharusnya kalau suaminya mampu, dia harus dikasih lebih, dimana uang itu nanti menjadi hak miliknya. Terserah digunakan untuk apa. Karena sesuatu yang diberikan untuk belanja ya harusnya amanah. Paham? Misalnya dikasih uang belanja sehari sekian, seminggu sekian, sebulan sekian, dia harus amanah, nggak boleh digunakan untuk yang lain. Ya untuk keperluan itu. Sehingga ketika uang itu habis untuk belanja untuk ini, kan dia nggak punya apa-apa lagi. Maka sepantasnya ketika suaminya itu memberi sesuatu yang lebih. Kenapa? Karena waktu istrinya tertahan, tersita untuk mengurus keluarganya. Seperti itu. Karena wanita juga punya hak untuk memiliki harta kan? Punya hak untuk memiliki harta sendiri, sebagaimana laki-laki. Makanya banyak juga mungkin wanita yang tidak diberikan pemberian secara khusus, hadiah dari suaminya. Ya dia berusaha untuk apa? Menggunakan uang belanja itu untuk keperluan pribadinya. Paham? Sehingga cenderung kadang-kadang tidak amanah nanti. Dikasih uang untuk belanja, belanjanya paling cuman tempe, sisanya disimpan buat beli apa. Nah itu kan nggak bagus malahan.
anaknya harusnya yang dikasih makan bergizi, karena istrinya pengen beli apa-apa ya dipotong dari uang belanja. Jadi nggak amanah, nggak jujur, jadinya nggak bagus itu. Kan akadnya apa? Buat belanja, buat keperluan sehari-hari kan, harusnya begitu. Sehingga gimana, dia punya duit sendiri, dia punya uang sendiri untuk beli keperluan sendiri, ya harusnya dikasih lebih. Akadnya nih dilebihin untuk khusus, terserah mau buat apa. Nah, seperti itu yang disebut nafkah itu. Allahu a'lam bishawab. Ya tentu sesuai kemampuan. Ya nggak mesti juga, kalau orang kaya raya bisa aja istrinya dikasih hadiah setiap bulan berapa, 10 juta. Nah kalau kita nggak mampu mungkin ya 100.000. Yang penting ada uang pegangan sendiri. Jangan sampai dia kemudian nggak amanah, nggak jujur menggunakan uang yang akadnya adalah untuk belanja, amanah untuk belanja. Coba kebayang nggak, anak yang harusnya dikasih makanan yang bergizi, ya karena istrinya pengen beli sesuatu, ya uangnya ditahan, anaknya cuma dikasih tempe misalnya. Kan nggak bagus itu kan. Makanya di dalam hadis berikut, yaitu hadis dari Sulaiman bin Amr ibnul Ahwas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wastausu bin nisa'i khaira. Ingatlah, berbuat baiklah kepada wanita. Fa innama hunna awanun indakum. Karena sesungguhnya mereka itu awanun indakum. Mereka adalah tahanan atau tawanan di tempat kalian. Artinya yang namanya istri itu kalau sudah menjadi istri dia tidak merdeka, tidak bebas. Ya enggak? Mau kerja enggak boleh kecuali dengan izin suaminya. Sehingga untuk memiliki sesuatu susah dengan usaha sendiri. Dia harus taat kepada suaminya, dia harus melayani suaminya, melayani anak-anaknya. Jadi diibaratkan sebagai awanun asir, yaitu apa? Tahanan atau tawanan. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik, di mana kalian tidak memiliki dari mereka itu sesuatu pun kecuali itu. Illa ayati nabi fahisatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan fahisah yang nyata, yaitu berzina. Fa in fa'alna, kalau mereka melakukan itu fahjuruhunna, maka hajarlah mereka fil madaji, di tempat tidur, artinya pisah ranjang. Wadribuhunna dorban ghaira mubarrih, dan pukullah mereka dengan memukul yang tidak melukai. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila, lalu jika mereka taat kepada kalian maka janganlah mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Ala innalakum ala nisaikum haqqan, ketahuilah sesungguhnya kalian punya hak atas istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqo, dan istri kalian juga punya hak atas kalian. Jadi sebagaimana kita punya hak atas istri kita juga punya hak. Fa amma haqqukum ala nisaikum, adapun hak kalian terhadap istri kalian, fala yuti'na furusyakum man takrahun, yaitu tidak menempatkan di tempat tidur kalian orang yang kalian benci. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun, dan tidak mengizinkan ke rumah kalian orang yang kalian benci. Ala wa inna haqqahunna alaikum antusinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ingatlah, sesungguhnya hak mereka atas kalian adalah berbuat baik kepada mereka dalam memberi pakaian dan memberi makan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istrinya. Fanafaqatul mar'a ala zaujiha wajibah, maka memberi nafkah kepada istri terhadap suaminya itu wajib, walaupun istrinya itu kaya, ya. Jadi nggak ada alasan, istri saya kan kerja, duitnya banyak, berarti saya nggak wajib memberi nafkah, nggak ada. Itu kalau di barat ya, istrinya kerja, suaminya kerja, ya masing-masing memberi nafkah sendiri-sendiri, patungan. Kalau dalam Islam nggak,
Kenapa? Karena istri itu bekerja dengan izin suami, ya. Sehingga ketika dia mendapatkan izin untuk bekerja, ya sudah, uang yang dia dapatkan untuk dirinya. Sedangkan uang yang didapatkan suami, di situ ada hak istri, maka dia tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya. Tapi bukan bermakna gini ya, uang istri punya istri, uang suami punya, salah. Ya uang suami punya suami, tapi di situ ada hak istrinya. Kadang orang keliru dalam memahami, uang istri ya milik istri, sehingga dia pegang terus. Sedangkan uang suami milik istri, istri yang megang. Salah. Ya. Uang istri ya punya istri, tapi milik suami ya milik suami, tapi di situ ada hak untuk istrinya dan anaknya. Ada hak, berarti ada hak itu ya sebagiannya hak istri dan anak-anak. Jadi bukan uang suami milik istri atau milik bersama, itu enggak. Nah. Jadi walaupun seorang istri itu punya harta dan dia bekerja dengan izin suaminya, maka tetap dia berhak untuk mendapatkan nafkah. Dan seorang suami ketika dia memberikan nafkah kepada istrinya, dia juga mendapatkan pahala. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajibannya, tapi dia juga mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala apabila dia memang berharap pahala di sisi Allah. Jadi jangan lupa kemudian niat untuk sedekah, niat untuk mendapatkan pahala, bukan hanya sekedar memberi karena itu suatu kewajiban saja, bukan hanya sekedar memberi ketika dituntut atau diminta, tapi memang berniat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis, yaitu Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima idza anfaqa ala ahli." Sesungguhnya seorang muslim apabila dia menginfakkan hartanya kepada istrinya, nafaqatan wa huwa yahtasibuha. Nah, ini harus selalu ada, wa huwa yahtasibuha, yaitu dia berharap pahala dari Allah. Kanat lahu shadaqah, maka baginya ada nilai sedekah. Berarti kalau dia tidak ada niat untuk berharap pahala dari Allah, ya sudah, hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja. Artinya dia sudah melaksanakan kewajiban, dia nggak dosa, tapi di situ tidak ada nilai pahala, tidak ada nilai sedekah. Makanya penting ketika seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, di samping untuk menggugurkan kewajiban, juga di dalam hati dia berniat ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena di sini wa huwa yahtasibuha, yaitu ketika dia memberikan nafkah kepada istrinya itu ihtisab, yaitu dia juga berharap pahala dari Allah. Sebagaimana juga di dalam hadis yang lain, yaitu dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha aw illa ujirta biha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan satu nafkah pun tabtaghi biha wajh Allah. Nah, ini syaratnya, kamu berharap dengan itu wajah Allah, yaitu berharap pahala, berharap wajah Allah. Illa ujirta biha, kecuali engkau akan diberikan pahala karenanya. Jadi harus selalu diiringi dengan niat untuk mendapatkan pahala, diiringi dengan niat untuk sedekah, ya. Dan itu sedekah yang wajib, bukan seperti sedekah kepada fakir miskin. Ya, kalau fakir miskin nggak wajib, tapi ini kepada istri adalah nafkah, itu sedekah yang wajib, diniatkan untuk sedekah. Hatta luqmah taj'aluha fi imra'atik, sampai sesuap nasi yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu, itu juga diniatkan mendapatkan pahala. Jadi jangan sampai seorang suami itu baru ngasih duit belanja ketika diminta. Berarti kalau seperti itu kan seolah-olah apa? Nah, seolah-olah itu bukan suatu kewajibannya.
seolah-olah seperti ada orang pengemis minta duit terus dikasih sedekah. Jadi itu harus apa? Ditunaikan tanpa menunggu diminta. Kalau sudah kewajibannya, sudah gajian, ya udah kasih haknya kepada istrinya sambil dia berharap pahala dari Allah. Ada juga yang kemudian nggak ngasih ya sampai diminta istrinya, diminta pun kadang nggak ngasih haknya. Ya jangan, karena itu sudah hak mereka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan nafkah kepada istri termasuk nafkah yang paling besar pahalanya. Jadi bukan hanya berpahala, tapi pahalanya paling besar. Sebagaimana di dalam hadis, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan 1 dinar yang kamu infakkan kepada hamba sahaya, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang kamu infakkan kepada istrimu, a'dhamuha ajron alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya yaitu yang kamu infakkan kepada istrimu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ketika orang membelanjakan hartanya di jalan Allah, berjihad untuk kebaikan dan sebagainya, itu kan besar banget pahalanya kan? Tapi masih kalah dengan orang yang membelanjakan hartanya untuk istrinya. Itu pahalanya paling besar. Ini supaya apa? Supaya seorang suami itu ketika dia memberi nafkah kepada istrinya itu bukan hanya sekedar menganggap itu kewajiban, tapi anggap itu sebagai bentuk kebaikan. Itu adalah bentuk sedekah, bahkan sedekah yang wajib yang pahalanya paling besar. Kalau orang tidak memahami hal seperti ini, dia akan lupa dengan niat seperti ini. Jadi yang sekedar itu ajalah, memang suatu kewajiban memberi nafkah, atau bahkan kadang-kadang menunaikannya tidak dengan senang hati. Kenapa? Karena dia nggak tahu bahwa di situ ada pahala. Dia nggak tahu bahwa di situ ada pahala yang paling besar ketika dia infakkan kepada istrinya. Karena kadang juga ada orang itu kepada misalnya pada siapa? Kepada teman-temannya baik, traktir, giliran kepada istrinya pelit, nggak pernah, jarang banget ngasih nafkah. Kalaupun ngasih juga kalau lagi diminta, kalau nggak diminta nggak ngasih, ya nggak boleh. Kalau udah kewajiban, dia ada uang kasih, kecuali nggak ada uang beda lagi. Nah, Allahu a'lam bishawab. Berapa menit lagi kan, Pak? 1 menit. Baik. Jadi yang pertama nafkah seorang suami kepada istrinya. Yang berikutnya nafaqatur rajul ala iyalih, nafkah seorang laki-laki kepada keluarganya. Fa idza ruziqar rajulu aulad. Nah, azan dulu. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah.
Baik, mungkin kita langsung aja buka untuk tanya jawab karena poin yang kedua kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Silakan. Ya. Suaminya nggak mampu. Baik, ketika suaminya tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, apakah berdosa? Ya tidak. Tapi apa yang dimaksudkan dengan tidak mampu itu? Kalau sudah sepuh berarti sebenarnya kalau orang itu sudah sepuh, dia punya anak, anaknya yang wajib memberi nafkah kepada orang tuanya, baik bapaknya atau ibunya. Jadi gugur kewajiban suami itu memberi nafkah istrinya. Atau tidak mampu itu adalah karena sakit sehingga dia tidak bisa bekerja, maka gugur kewajibannya, berarti nggak dosa. Nanti orang lain yang harus memberi nafkah. Kalau nggak ada keluarga yang lain ya berarti negara, di sana ada santunan. Tapi kalau nggak mampu itu karena dia nggak mau kerja, padahal dia masih kuat kerja, itu yang dosa. Kadang-kadang dia itu sebenarnya mampu bekerja, cuman dia malas, malu kalau kerjanya itu hanya kerja yang jadi malu, nggak mau kerja yang hasilnya cuma sedikit misalnya kan, ya nggak boleh, itu dia tetap dosa ya. Jadi intinya kalau dia masih kuat usaha, harus usaha. Dan ketika dia hanya mampu bekerja yang pendapatannya kecil, istrinya juga harus menerima dengan lapang dada. Tidak boleh kemudian kerja yang benar jadi pegawai negeri kayak, ya nggak bisa lah. Udah tua masa mau daftar pegawai negeri juga belum, ya kan? Ya nggak boleh gitu, ya sesuai dengan kemampuan. Allahu a'lam bishawab. Kalau 60 emang udah nggak mampu bekerja, Pak. Kalau nyari kerja ya susah, tapi kalau usaha mungkin bisa, pakai jualan apa. Kalau memang anaknya masih harus dinafkahi, tetap harus memberi nafkah. Tapi kalau misalnya nih, dia memang benar-benar udah nyari kerja, dia benar usaha udah nggak mampu, maka siapa yang wajib menafkahinya? Anak laki-laki lah. Kalau anak perempuan tuh nggak ada kewajiban memberi nafkah orang tuanya, bahkan dia dinafkahi sampai dia nikah. Jadi kalau ada anak laki-laki yang sudah punya usaha, punya pendapatan, dia wajib menafkahi orang tuanya dan juga menafkahi saudara perempuannya. Gitu. Ada lagi. Kalau dia seumpamanya dia memberi nafkah istri cuma segini, ternyata dia pandai, akhirnya ada sisa. Nah itu sisa itu statusnya gimana? Sesuai kesepakatan. Kalau memang kesepakatannya gini, suaminya bilang, ini uang makan, gunakan dengan baik, ya kan? Kalau sisa terserah buat kamu, ya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau akadnya begitu malah sebenarnya nggak bagus. Dia akan berusaha untuk nyisain. Semakin banyak sisanya semakin bagus, ya nggak? Kayak orang dagang, ya kayak orang dagang nyari untung gitu loh, kan nggak bagus. Mendingan enggak, ya ini uang makan, gunakan dengan maksimal. Kayak anggaran negara kan gitu, nggak boleh ada sisa kan. Kalau ada sisa dipermasalahkan malah kan, ya enggak. Anggaran dari negara itu kalau ada sisa malah wah ini berarti penyerapannya nggak bener ini, nggak maksimal ini. Mendingan dikasih lebih, ya ini untuk jajan, terserah. Ya silakan. Ya tentu kalau kita memberikannya setiap minggu, setiap bulan,
sebaiknya setiap memberi diperbaharui niatnya, selalu menghadirkan niat. Akan lebih ini, ya kan? Karena jangan sampai kita ngasih nafkah itu setiap pekan ya misalnya kan. Cuman di awal aja kita niatkan untuk dapat pahala, selebihnya kita lalai, sayang. Ya, sebenarnya niat itu penting supaya kita itu memberikannya itu memang karena kita wajib. Ya, jangan sampai seorang suami itu memberi nafkah kepada istrinya itu dia merasa berjasa gitu loh, seperti ngasih ke fakir miskin tuh enggak. Kalau itu kan memang enggak wajib kan, paham enggak? Berarti saya berjasa, saya bisa ngasih nafkah anak istri, enggak, itu suatu kewajiban. Jadi kalau dalam perkataan orang Arab itu tidak ada pujian bagi sesuatu yang wajib, paham? Orang melakukan suatu hal yang wajib baginya itu enggak perlu dipuji, memang harusnya begitu gitu loh. Misalnya seorang pejabat amanah, ya kan? Dia membangun, ketika dia membangun enggak perlu dipuji lah, orang itu kewajibannya membangun. Ya kan? Ya gitu. Seperti itu. Misalnya seorang menunaikan zakat. Wah, dia menunaikan zakat bagus banget. Ya itu memang sudah kewajibannya. Jadi tidak perlu dipuji, kecuali dia ngasih ke fakir miskin, berinfak untuk sesuatu yang enggak wajib terus dipuji, wajar ya kan? Karena itu bukan kewajibannya. Seperti itu. Seperti orang kerja, misalnya kerja bikin rumah, terus dia digaji, terus kita bilang sama yang gaji, wah dia berbuat baik berarti, ya enggak lah, orang sudah kewajibannya. Seperti itu Pak ya. Jadi ketika seorang suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya, itu jangan menganggap itu suatu hal yang berjasa gitu loh. Itu kewajiban, memang hak mereka. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau nanya? Istrinya banyak. Ya iyalah, kalau istrinya misalnya lebih dari satu, dia bisa menunaikan nafkahnya dengan baik, pahalanya lebih banyak. Tapi masalahnya ujiannya juga besar kalau antara mereka terus berantem terus, keluarganya jadi nggak rukun, suami dan dia bisa dapat pahala dari sisi dia bisa ngasih nafkah lebih dari satu istri, tapi takutnya jadi dosa juga karena rumah tangganya jadi nggak benar, dia belum siap misalnya kan. Tapi bukan berarti setiap berantem itu kemudian dia dosa, enggak lah. Kenapa? Karena itu ujian lumrah gitu loh. Tinggal bagaimana mensikapinya itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kenapa Pak? Ya iyalah. Anak minta duit jajan itu termasuk nafkah yang wajib nggak? Wajib. Kalau memang orang tuanya mampu memberi kelebihan untuk jajan ya kasih. Tapi bukan berarti terus berlebih-lebihan. Kan ada di dalam ayat walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak juga pelit, ya tengah-tengah. Jadi bukan berarti wah kewajiban saya ngasih jajan anak, akhirnya setiap hari anaknya masih SD, TK dikasih 100.000. Berlebih-lebihan itu. Tapi sebenarnya batasan lebih-lebihan itu tergantung kondisi kita. Kalau anak sultan ya beda lah. Ya misalnya anak sultan Dubai, sultan Qatar, mungkin nggak 100.000 sehari. Nggak tahu itu berapa ya. Tapi kalau ya kayak di kita itu, masyarakat kita lah umumnya, anak SD 100.000 sehari itu kan terlalu banyak jajannya. 100.000 bapaknya kerjanya dapat 100.000 sehari. Habis nombok. Ya sesuai kemampuan lah, ya kan? Yang kan tujuannya untuk memberi nafkah jajan dan mendidik anak. Kalau 100.000 nggak mendidik itu nanti merusak anak. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik.
Tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.